Hidup ini akan lebih baik kalau bisa bermanfaat dengan orang lain, bisa dengan orang lain. Karena gini, kita memiliki sesuatu yang ilmu tinggi, ilmu istilahnya uang banyak, ini lain, kalau tidak bisa bermanfaat dengan orang lain, kita tidak memiliki kepuasan di hati. Mau dulu aja sepekerjaan saya itu, di saat itu saya bekerja itu, saya mungkin dianggap anak ini gila kali ya. Masih muda keluar dari perusahaan ini gitu. Orang mencalonkan kepala desa itu kan harus memiliki modal, memiliki biaya. Tahun 2007, cerita ini bermula. Namaku Ngadi, 38 tahun. Sehari-hari aku bertugas sebagai kepala desa Jipang, Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Warga biasa memanggilku Lurah Ngadi. Belajar dari nenek moyang, pantang jadi pemimpin yang bersembunyi di balik meja. Sampai-sampai warga memberi julukan kantor lurah berjalan. Tinggal panggil, pelayanan datang. Assalamualaikum. Apa sih badhe kesake surat napa? Surat kantor mas. Oh, nggih, nyuwun pengantar nggih. Nggih, pengantar surat keterangan jamaah. Ibu sekalian, napa jenengan piyambak sing badhe damel jam kerja? Bapake nderek pisan napa mboten nika? Sudah Pak nggih. Rantos kula damel kiriin. Jadi pelayanan kami ibaratnya namanya desa itu hampir 24 jam. Beda dengan yang di kota. Di kota itu kan diterapkan di jam kerja. Kalau di desa itu enggak, kita menyesuaikan. Layaknya pemuda lain di desa, aku sempat bekerja di Jakarta. Selepas lulus sekolah menengah kejuruan atau SMK, mencari rumput hijau istilahnya. Jabatan sebagai kepala teknisi sebuah perusahaan properti telah kudapatkan. Tapi, semua kulepaskan 9 tahun silam. Mau dulu aja sepekerjaan saya itu, di saat itu saya bekerja itu, saya mungkin dianggap anak ini gila kali ya. Masih muda keluar dari perusahaan ini itu. Pulang kampung, aku kemudian jadi relawan organisasi kemanusiaan global bernama Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Kiprah sosial ini pula yang ikut mengantarkan aku jadi kepala desa. Kini sudah hampir 6 tahun aku jadi kades. Orang kalau di desa itu hidup 4 orang, biaya 500.000 itu udah cukup. Di desa loh ya. Sebulan? Ya sebulan, itu udah cukup. Itu kan berarti biasa untuk biaya keluarga atau buat nabung. Perjalanan hidup tak pernah ada yang tahu. Entah sampai di mana Tuhan akan membawa langkahku. Kami tinggal di ujung Jawa Tengah, bertetangga langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk menuju Cepu dari ibu kota provinsi Jawa Tengah, harus menempuh jarak sekitar 154 km. Tak lekang dari ingatan riwayat penguasa terakhir Kerajaan Demak, Arya Penangsang atau Arya Jipang. Setelah pertempuran, ia tewas di tepi sungai Bengawan Solo yang mengaliri desa. Di sini pula ia bersemayam. Ya, bagi kami,
Bengawan Solo menjadi anugerah, sampai suatu ketika ia membawa air bah. 2007 banjir total. Rumah ini banjir, rumah bapak saya banjir. Seketika datang, seketika itu pula air pergi. Saat musim kemarau, sawah pun kering kerontang. Tak menghasilkan, karena hanya mengandalkan tada hujan. Yah, kegagalan demi kegagalan, pertanian melanda. Kami pun harus memutar otak dan tenaga demi menjaga periuk nasi keluarga. Aku percaya pepatah lama, siapa yang menabur benih akan memanen hasilnya. Kegiatan beternak sebagai sampingan para petani kini justru jadi peluang yang menjanjikan. Sejak 2 tahun lalu, petani dari berbagai desa dan kecamatan berkumpul, serta bermitra dengan ACT. Kami membentuk Paguyuban Lumbung Ternak Masyarakat, atau LTM. Aku sendiri dipercaya menjadi koordinatornya. Kegiatan kami tak hanya memelihara, tapi juga penggemukan, hingga siap menjadi hewan kurban. Paguyuban ini menyiapkan bibit kambing hingga pakan. Kita racik bersama-sama dan kita istilahnya sesuai dan sudah diuji lab kadar kandungan gizinya dan untuk proteinnya insya Allah sudah tercukupi Mas. Semua bahan pakan berasal dari limbah tanaman dan makanan. Baru setahun formula ini kami dapatkan. Tentu saja ramah lingkungan. Ini kan dari fermentasi, jadi dia mengandung unsur-unsur yang tidak bermanfaat bagi kambing. Jadi ini langsung bisa dimanfaatkan. Tanpa kalau rumput, kalau memang pengen bagus kan tinggal nunggu dikeringkan dulu. Belajar dan ikhtiar, itu prinsip kami. Rezeki halal bisa datang dari mana saja, asal kita lepaskan rasa gengsi dalam diri. Semua segala sesuatunya meski proposal ataupun komunikasi, yang penting dari teman-teman setujunya buat ya Pak. Kita semangat membuatan nih Bapak. Semangat. Saya Mas Umar semangat Pak Rai. Ke Jakarta itu kalau banjir di sebuah apartemen di Para di sana, itu setiap banjir kok disedot pakai pompa seperti ini. Oh berarti besok. Sejak zaman kolonial Belanda, potensi minyak bumi di sini sudah ditemukan. Sumur minyak pertama dibuat tahun 1882. Sumur-sumur telah dikelola warga dan perusahaan negara. Hingga kini, produksi minyak Blok Cepu menyumbang 160.000 barel per hari. 71 tahun sudah Indonesia lepas dari penjajah. Meski demikian, melimpahnya kekayaan perut bumi masih saja dibayangi isu pemerataan dan keadilan bagi warga lokal. Sementara itu, kami harus berkompromi dengan cuaca kering dan cadangan air tanah yang semakin minim. Karena itulah, petani harus merogoh kocek cukup dalam untuk mengairi sawah. Banyak petani pindah ke profesi berpenghasilan lebih pasti. Pak Wage contohnya. Tak ada sungai yang mengaliri desanya.
Karena itulah pertanian sudah ia tinggalkan sejak 4 tahun belakangan. Di pertanian juga itu ya kalau pas lagi untung ya untung. Kalau di sini kan beda, kalau di yayasan tiap bulan ada gitu. Sementara istrinya pun ikut membantu sebagai pengasuh anak para guru. Dari usahanya, alhamdulillah putri mereka pun bisa jadi guru di sana. Nggak pernah terpikirkan malu untuk punya bapak yang sebagai kebun sekolah saja. Ya, menjadi petani memang tak mudah. Di setiap bulir padi yang kami panen, tersimpan harapan untuk masa depan anak-anak kami. Nggak ada. Oh, bagus ya. Iya. Selama ini problem tidak ada. Nggak ada. Petani juga aman. Aman, kita puas semua. Desa kami lebih beruntung. Masih ada sungai yang mengalir sepanjang waktu. Hadirnya teknologi irigasi mini 3 tahun lalu membuat petani masih tetap dengan jati diri mereka. Pasalnya, tak perlu lagi menanti hujan datang. Ada air yang terus mengalir sepanjang dibutuhkan selama 24 jam. Teknologinya awalnya dulu saya kerja di Jakarta. Ke Jakarta itu kalau banjir di sebuah apartemen di Parah di sana, itu setiap banjir kok disedot pakai pompa seperti ini. Oh, berarti besok itu di tempat saya bisa seperti ini. Dinamo ini juga simbol semangat warga. Mereka urunan demi membeli mesin pengairan sawah. Total 360 juta sudah kami gelontorkan untuk semua ini. Dananya kami dapat dari keikhlasan warga menggadai sertifikat tanah dan rumah mereka. Kami tak pernah bermimpi muluk-muluk. Kami hanya ingin sesuap nasi dan gizi keluarga tercukupi. Alhamdulillah, aku tak pernah sendiri. Selalu ada istri yang selalu siap membantu melayani warga kami. Kami bertemu saat sama-sama bekerja di Jakarta dulu. Saat itu, ia kerja jadi koki di restoran Jepang. Iya, disiplinnya tinggi. Istri saya itu luar biasa. Meskipun dia itu memang pekerjaan wanita, itu tidak bisa sepelekan. Keyakinanku tak keliru. Meski hanya mengantongi ijazah SD, ia tak henti berinovasi agar desa kami makin maju. Untuk wilayah Jepang sendiri kan panas, belum pernah ada tanaman kembang kol. Jadi banyak orang mengira walaupun daunnya subur, nggak akan bisa berkembang. Cuma setelah beberapa hari, pas mati lampu kita bawa senter, loh kok bisa keluar itu kembangnya kecil. Itu keajaiban yang luar biasa. 3 tahun lalu, ia gerakan ibu-ibu desa bertanam sayuran. Media yang digunakan hanyalah plastik limbah rumah tangga dan sekam. Hingga kini, pahit manis telah kami jalani bersama. Habis, bener-bener saya dari nol hidup, Mbak. Setelah nyalon lurah, ganti duit, gak punya duit. Pernah ada nemu duit di jalan, sama susunya. Anak saya pada hari itu butuh susu.
orang naik motor kenceng jatuh, tak teriakin udah nggak kelihatan orangnya. Dompet sama itu susu komplit sama dodotnya sama susunya. Padahal anak saya butuh itu. Kami percaya doa dan usaha tak pernah sia-sia demi tumbuh kembang dua buah hati kami dan generasi penerus desa. Setelah ada program kambing ini, ya alhamdulillah. Jadi bisa muliain anak gitu. Tahun kemarin bisa diumrohkan lewat kambing. Alhamdulillah, 2 kali istriku membawa desa kami jadi juara lomba pemanfaatan pekarangan rumah. Ibu-ibu rumah tangga pun semakin semangat menghijaukan halaman. Rata-rata mereka menanam sayuran dan bumbu dapur. Selain bisa dijual, sayuran juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan gizi keluarga. Satu tanaman kembang kol Bu Sanif beratnya bisa mencapai 1 kilogram. Biasanya ia jual ke pasar, 15.000 per kilonya. Luar biasa terkagum-kagum kok bisa untuk Jipang yang cuaca panas, kembang kol bisa sebesar ini, sesubur ini. Satu Kabupaten Blora tuh hanya Jipang yang betul-betul hasilnya maksimal. Ya, semua ini tak kami sangka-sangka. Kami tak pernah tahu hasilnya, jika dulu kami tak mencoba. Ya, tanah kami ternyata menyimpan potensi. Petani pun kini berhasil panen setahun 3 kali. Ini punya kalau nanti kita lihat udang juga ya. Limbahnya juga kepake buat ternak ya. Iya. Ini makanya sebenarnya kan udah dikosongkan. Ini sebenarnya kemarin mau digarap karena tak pikir bulan-bulan September setelah ini kan langsung. Kabar ini pun menarik ACT untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat desa kami. Jadi setelah ternak sukses, pangan ini menjadi alternatif berikutnya. Selain memang ketersediaan lahan dari masyarakat yang rela bersinergi, bermitra ke depan itu bisa meyakinkan kita. Tersekian banyak relawan yang istilahnya hanya membawa badan dan menunggu komando dari kita. Ada 1-2 orang yang ternyata ngambil inisiatif. Dan akhirnya membuat masyarakat jatuh cinta kepada sosok-sosok relawan ini dan meminta dengan tanpa kampanye ya istilahnya ya, untuk memimpin warganya untuk melakukan perubahan. Muncullah nama Ngadi dan 9 relawan yang lain yang bersambungan desa. Usaha petani mengembangkan lumbung ternak masyarakat bisa dikatakan berhasil. Berawal dari memelihara 60 kambing, kini kandang Pak Wage mampu menampung hingga 126 ekor. Menggemukkan kambing susah-susah gampang. Seperti hewan lainnya, tak sekadar memberi makan, tapi juga harus memberi perhatian agar kambing tidak tertekan. Keberadaan kambing-kambing kini membawa berkah bagi Pak Wage dan keluarga. Setelah ada program kambing ini, ya alhamdulillah. Jadi bisa muliain anak gitu. Dan alhamdulillah tahun kemarin bisa diumrohkan lewat kambing ini. Ya, tak ada kesabaran tanpa sebuah cobaan. Tekun satu-satunya jawaban.
dimanapun rezeki, Tuhan akan membukakan jalan. Idul Adha jadi waktu yang selalu ditunggu. Saatnya mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Ini waktu yang tepat pula untuk berbagi. Mereka menambahkan visi mereka dengan adanya kurban seperti ini, karena warga itu tidak mungkin ya, beda dengan orang-orang yang di kota itu kan selalu mungkin dalam 1 bulan sekali itu dia bisa makan. Kalau desa itu hanya menu kegiatannya sehari-hari itu hanya mungkin tempe, tahu dan sebagainya. Kambing-kambing ini kami dapat dari donasi. Ya, masih banyak warga kami yang tak mampu berkurban sendiri. Setidaknya 125 ekor kami potong hari ini. Kambing-kambing ini berasal dari para peternak binaan ACT. Semua warga bahu-membahu, saling membantu. Semua bahagia berkurban. Aku pun lebih bahagia lagi karena kurban terbukti memberdayakan perekonomian warga desaku yang mengelola lumbung ternak. Masih terngiang dalam ingatan dongeng orang tuaku tentang keberanian Arya Penangsang. Meski terluka, ia masih mampu tegap berdiri hingga titik darah penghabisan. Nek jenenge lurah dikasih apike sak gunung, keterak jeleknya sak cikrak itu ketutup kebaikan yang sudah di ini. Biasanya seperti itu, tapi kita ya udah ya bisa menilai mereka. Kita pasrah aja dengan mereka. Saya yakin kok mereka itu juga tahu saya ngono. Ya, pemimpin bukan dilayani, tapi melayani masyarakat. Bukan mencari kekuasaan, tapi memperjuangkan kemakmuran. Terima kasih dari ACT. Selamat